Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Operasi pemberantasan preman gencar dilakukan polisi mulai dari juru parkir liar hingga preman jalanan. Masyarakat terus menanti komitmen Satgas Anti Premanisme untuk turut membasmi preman berkedok ormas. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang membekuk sejumlah orang yang dianggap meresahkan karena memungut biaya parkir hingga Rp60.000 per jam. Di Bandung, Jawa Barat, puluhan preman dan juru parkir liar diamankan polisi dalam razia anti premanisme. Mereka ditangkap di kawasan Terminal Pasar dan Pusat Keramaian Kota Bandung karena sering meresahkan para supir angkot dan masyarakat. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, 6 orang terjaring operasi Pekat Semeru 2025 Kepolisian Lumajang, Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah kasus pencurian pohon kelapa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang, memang telah memerintahkan operasi Pekat untuk menangani premanisme yang meresahkan masyarakat, terutama agar tidak ada gangguan pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi. Namun karena memang beberapa waktu ini kemudian ini seperti bermunculan di mana-mana, maka saya perintahkan untuk kegiatan operasi Pekat, khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan. Juga kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan dan itu berdampak merugikan masyarakat lain. Apalagi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan investasi, kami Polri tentunya concern masalah itu dan kita akan mengawal program-program tersebut dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi potensi gangguan usaha bukan hanya dari kelas juru parkir dan preman jalanan. Di Cilegon, Banten, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan Kadin meminta ikut dilibatkan sebagai mitra proyek salah satu perusahaan asing di Cilegon yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Pengusaha lokal ini meminta bagian proyek yang nilainya mencapai Rp5 triliun tanpa proses lelang. Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut sudah melakukan mediasi antara kedua pihak dan menyebut hal itu hanya masalah miskomunikasi. Tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di kota Cilegon. Sudah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam menyebut keberadaan preman yang mengganggu usaha justru terutama ada di kawasan-kawasan industri. Dia bilang tindakan penegakan hukum harus tegas dan tuntas. Ya terutama daerah sentra industri ya. Oke. Kawasan-kawasan industri yang mestinya kawasan itu steril ya. Kawasan yang aman ya dari tindakan-tindakan yang seperti itu ternodai, tercederai gitu loh ya. Oke. Nah, kita lihat kemudian juga kantor-kantor termasuk kantor pemerintahan sekarang itu nggak luput dari tindakan preman itu. Surprise ya bagi saya sekarang ada satu dinas pemerintahan di satu kabupaten itu dimintain sama preman THR gitu. Dulu tuh nggak pernah terjadi gitu loh. Iya, belum pernah terjadi. Sekarang kok terjadi gitu loh ya. Ini mengkhawatirkan eskalasinya betul-betul ada di ormas ya. Ini tentunya meresahkan bagi dunia usaha dan kita sudah laporkan ke Kepala BKPM ya Pak Rosan beberapa waktu yang lalu agar segera diambil tindakan tegas ya. Berupa tidak hanya penegakan ketertiban umum, tapi juga penegakan hukum. Nah biasanya kan diambil, dicomot, habis itu dilepas lagi gitu loh. Iya. Operasi Pekat untuk memberantas premanisme telah mulai sejak 1 Mei 2025. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut resah dengan premanisme yang mengganggu iklim usaha. Tim Liputan, Kompas TV.